Sementara itu, diaspora Indonesia di Sunshine Coast, Queensland, Australia, Lukni Hakim menceritakan suasana Idul Adha di tempat tinggalnya. Tentu ada yang berbeda dengan suasana Idul Adha di tanah air dan bagaimana umat muslim di Australia dalam merayakannya. Kita simak laporannya. Di Sunshine Coast, Australia, tempat saya melaporkan, sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Kami biasanya menyewa gedung serbaguna atau aula untuk melakukan sholat Idul Adha. Tapi untuk sholat Idul Adha hari ini, kebetulan kita bisa melakukannya di masjid. Seperti yang nampak di belakang saya, suasana sesaat setelah sholat Idul Adha. Jadi tradisi di sini setelah melakukan sholat Idul Adha, biasanya kami saling berpelukan dan memberikan ucapan selamat Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan barbecue dan makan bersama. Dan kebetulan menu hari ini adalah barbecue domba dan sosis. Tapi tidak hanya makanan di atas, tetapi juga jamaah dipersilahkan untuk membawa makanan dari rumah untuk dimakan bersama. Perayaan Idul Adha di Australia dan di tanah air memang sangat berbeda. Biasanya kalau di Indonesia kita bisa menemukan banyak sekali yang menjual hewan kurban di pinggir jalan. Tetapi di sini tidak ada yang menjual hewan di pinggir jalan karena memang peraturannya tidak mengizinkan untuk berjualan hewan ternak tidak pada tempatnya. Di sini untuk mendapatkan hewan kurban kita tidak langsung datang ke pedagang, terus kemudian memilih hewan kurbannya dan dibawa pulang, terus diserahkan ke masjid atau di musola untuk nanti disembelih bersama. Tetapi jika ingin berkurban di sini, biasanya kami dibantu oleh organisasi muslim setempat untuk mendapatkan hewan kurban dan mendistribusikannya. Berdasarkan informasi dari IISB, Indonesian Islamic Society Brisbane, mereka melakukan kerjasama dengan Butcher Halal untuk mengorganisir penyediakan hewan kurban untuk masyarakat muslim sekitar. Dengan cara memesan jenis hewan kurban apa yang kita inginkan. Kemudian membayarkan biayanya dan dalam waktu 1-7 hari setelah penyembelihan kita akan mendapatkan hewan kurban tersebut dalam keadaan sudah siap untuk dibagikan. Atau mungkin bisa langsung minta tolong kepada organisasi tersebut untuk dibagikan kepada orang yang diperuntukkan mendapatkan kurban. Karena memang di sini tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban sendiri karena akan melanggar food safety procedure. Untuk harga hewan kurbannya sendiri, kemarin saya juga mendapatkan informasi dari IISB. Harga untuk satu ekor kambing adalah $190 Australia. Untuk satu ekor domba $280 dan untuk sapi mereka menghitungnya $280 untuk 1/7 bagian. Jadi untuk satu ekor sapi bisa untuk beberapa orang. Untuk olahan kurban, favorit saya biasanya saya masak bistik sapi atau mungkin dibuat sate. Dan untuk hari raya Idul Adha seperti ini, biasanya komunitas Indonesia di sini mengadakan semacam open house. Jadi salah satu diaspora di sini akan menjadi tuan rumah. Kemudian dia akan memasak menu-menu olahan daging khas Idul Adha seperti sate kambing, rendang, sate sapi marangi, dan balado daging. Kemudian tuan rumah akan mengundang teman-teman diaspora yang lain, semuanya tanpa memandang perbedaan agama yang ada di sekitar Sunshine Coast untuk datang dan menikmati hidangan khas Idul Adha, bercengkrama, bercanda, dan secara tidak langsung dapat mengobati rindu akan kampung halaman. Terima kasih, sampai jumpa.